Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Nana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pidato. Materi Bahasa Indonesia kelas 6, tema 7. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menggali isi teks pidato, kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun teks pidato, dan yang ketiga, siswa dapat menyampaikan pidato. Mari perhatikan video berikut dulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Solo, yang kami hormati orang tua murid dan tamu undangan, serta kakak-kakak kelas 6 yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelepasan siswa kelas 6. Pada Ibu Guru, para tamu undangan, dan teman-teman semua, dalam kesempatan ini perkenankan saya mewakili siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 untuk mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan kakak kelas 6 yang telah menempuh ujian di tingkat sekolah dasar. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak dalam video tersebut? Apa ayo? Ya, benar sekali. Anak dalam video tersebut sedang melakukan pidato. Nah, sekarang apa itu pidato? Ada yang tahu? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Apakah kalian pernah melihat orang berpidato? Pernah ya? Minimal ya, kepala sekolah kalian pernah menyampaikan pidato ya ketika upacara. Tujuan dari pidato itu sendiri adalah satu, memotivasi atau memberikan semangat kepada pendengar tentang suatu hal. Kemudian, mempengaruhi keyakinan atau sikap pendengar. Kemudian, menghendaki pendengar untuk melakukan tindakan yang disampaikan dalam pidato. Lalu, menginformasikan kepada pendengar agar bertambah pengetahuannya. Dan menghibur pendengar atau menimbulkan suasana gembira pada saat pertemuan. Nah, sekarang perhatikan contoh teks pidato berikut. Coba dibaca. Bu Nana bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Jujiati selaku Kepala SD Negeri 3 Sentolo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sentolo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SD Negeri 3 Sentolo, serta teman-teman dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan kelas 6 SD Negeri 3 Sentolo. Yang kedua, saya di sini sebagai wakil dari teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami selama ini, sehingga kami menjadi pandai dan lulus dengan prestasi nilai yang memuaskan. Kami berharap agar adik-adik kelas dapat belajar lebih rajin agar dapat mengharumkan nama SD Negeri 3 Sentolo kita yang tercinta ini. Kami juga meminta maaf kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, dan adik-adik semua jika selama ini banyak melakukan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terakhir, kami berharap SD Negeri 3 Sentolo lebih maju lagi setelah kami tinggalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh pidato sederhana dalam rangka perpisahan kelas 6. Kira-kira pidato ini disampaikan oleh siapa? Ya, pidato ini disampaikan oleh siswa yang mau lulus itu tadi ya, yang wakil kelas 6. Nah, dari contoh teks pidato ini dapat kalian lihat ada bagian-bagian pidato. Nah, bagian-bagian pidato tersebut kira-kira apa ya? Ada yang sudah tahu? Mari kita lihat. Bagian-bagian pidato. Nah, kalau secara umum, bagian-bagian pidato itu ada 3. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, detailnya seperti ini. Pembukaan. Bagian pembukaan ini ada 3 ya. Ada salam pembuka. Salam pembuka misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian ada kalimat sapaan atau penghormatan. Nah, sapaan penghormatan dilakukan dengan menyapa orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya. Seperti yang tadi, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kemudian yang saya hormati para tamu undangan. Kemudian ucapan syukur ini berisi rasa syukur, mengajak audiens atau pendengar itu mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian yang kedua bagian isi pidato. Isi pidato bagian yang penting karena berisi hal-hal yang ingin disampaikan orang yang berisi pidato tersebut. Kemudian yang ketiga penutup. Penutup ini berisi simpulan isi pidato atau harapan. Kemudian permintaan maaf dan terima kasih. Permintaan maaf terkait pidato tadi ya, misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk berpidato. Kemudian yang terakhir salam penutup tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian pidato pada teks tersebut. Ini ya teksnya pidato tadi. Nah, yang pertama, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini bagian salam pembuka. Kemudian, yang kami hormati Ibu Jujiati dan sebagainya, itu bagian kalimat sapaan. Salam penghormatan. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Itu bagian ucapan syukur. Yang kedua, saya di sini sebagai wakil. Nah, ini bagian intinya atau isi pidato. Kemudian terakhir kami berharap. Nah, ini berisi harapan dan terima kasih ya. Harapan, permintaan maaf, atau ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, ini bagian salam penutup. Nah, seperti ini bagian-bagian pidato. Selanjutnya, menyusun teks pidato. Bagaimana cara menyusun teks pidato itu? Nah, di sini Bunda rangkum ada 4 tahapan ya. Yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema itu hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri, serta mempunyai arti atau kegunaan bagi penggemar, serta disesuaikan dengan acaranya ya. Acaranya apa? Ya, itu penting. Jangan sampai acaranya apa, kalian pidatonya malah di luar dari tema acara.
Kemudian mengumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi ini atau bahan pidato ini bisa diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Serta itu tadi dari acaranya apa, siapa saja yang datang, kemudian topik dari acaranya tadi apa. Selanjutnya membuat kerangka pidato. Nah, kerangka ini penting ya. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato. Seperti tadi ada salam pembuka, ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu dibuat poin-poinnya. Itu kerangka pidato. Nah, setelah membuat kerangka pidato, lalu dikembangkan kerangka pidato tadi, dibuat menjadi kalimat pidato yang utuh. Nah, perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Nah, kerangka tadi, apa sih kerangka pidato? Kerangka pidato tadi merupakan catatan pokok-pokok isi pidato yang disusun berdasarkan dengan urutan. Berdasarkan kerangka tersebut, kita dapat menyusun naskah pidato. Mari kita lihat. Seperti ini bentuk kerangka pidato. Nah, ini ya. Pembukaan, salam pembuka, salam penghormatan, siapa saja yang diberi sapaan penghormatan, kemudian ucapan syukur, kemudian isi pidato. Kalian tuliskan saja poin-poinnya apa. Misalnya ini pidato dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian penutup, simpulan, permohonan maaf, kemudian salam penutup. Nah, apa sih fungsi dari kerangka pidato ini? Kerangka pidato ini berfungsi yang pertama, memudahkan dalam pengumpulan bahan. Kan bisa tahu, oh isi pidato mau apa saja, di list poin-poinnya. Kemudian, yang kedua, membuat pidato lebih terarah. Karena sudah ada kerangkanya, kalian jadi enak kan membuat naskah pidato secara utuh. Kemudian yang ketiga, membuat pidato lebih sistematis dan logis. Jadi pidatonya lebih sistematis ya, lebih teratur. Setelah ini apa, setelah ini apa gitu. Bisa ya membuat kerangka pidato? Nah, pasti bisa ya. Nanti coba berlatih membuat kerangka pidato. Nah, selanjutnya macam-macam cara berpidato. Nah, setelah membuat pidato tadi, sekarang kita belajar macam-macam cara berpidato. Yang pertama, membaca naskah. Jadi, pidato ada yang modelnya pidato itu dengan cara membaca naskah. Jadi ya, membaca saja. Pidato yang sudah dibuat tadi dibaca. Tapi yang perlu diingat tidak textbook ya. Jadi tidak hanya melihat kepada teks saja, tapi perlu juga jadi membaca itu hanya sesekali. Kemudian untuk pandangannya kita pandangannya ke audiens. Kemudian yang kedua dengan cara menghafal. Jadi menyusun naskah terlebih dahulu, kemudian menghafalkannya, baru menyampaikan pidato. Jadi pidato tidak membawa naskah karena sudah dihafalkan. Kemudian cara yang ketiga, serta-merta, jadi berpidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Ada modelnya yang pidato itu langsung ditunjuk, misalnya dalam suatu acara, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba Bapak mohon memberikan sambutan. Nah, itu biasanya ada juga, jadi dia tidak membuat naskahnya terlebih dahulu, tidak membuat kerangkanya terlebih dahulu, tapi langsung berpidato. Biasanya pidato ini kalau serta-merta ini dia mengandalkan pengalamannya saja. Kemudian urutan-urutan detailnya karena dia sudah terbiasa berpidato, dia tetap urut ya, tapi isinya dia berdasarkan pengalamannya saja langsung disampaikan. Ini macam-macam cara berpidato. Nah, selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pidato menarik. Kalian tentu sering mendengar beberapa pidato ya, ada yang menarik dan ada yang
tidak. Nah, sekarang apa saja yang perlu diperhatikan agar pidato itu menarik? Yang pertama, membaca dan memahami naskah pidato dengan baik. Nah, pidato perlu dipahami dan membacanya dan cara membaca ataupun memahaminya dengan baik ya. Jadi tidak hanya membaca secara datar saja, nanti itu akan kurang menarik. Kemudian memahami hal-hal penting mengenai acara. Nah, ini penting sekali ya, karena jangan sampai apa yang kita sampaikan di luar dari acara tersebut, pasti tidak menarik itu. Kemudian menggunakan intonasi yang tepatnya, ini penting sekali. Jangan sampai menyampaikan pidato itu datar-datar saja, jadi kurang menarik didengar. Lalu pandangan mata jangan selalu terarah pada naskah. Nah, ini kalau menggunakan cara membaca naskah tadi ya, jangan hanya pandangan kita ke naskah, jadi hanya membacakan saja, tapi kita juga perlu pandangannya kepada pendengar, kepada audiens. Dan yang terakhir, mengurangi rasa gugup. Nah, perlu berlatih untuk menyampaikan sesuatu di depan, perlu berlatih, bisa berlatih dulu di depan cermin atau sering-sering berbicara di depan orang banyak agar tidak gugup. Nah, itu saja materi tentang pidato. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tetap rajin belajar ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!